Hidup sampai sekarang itu sudah bukan cuma 5 orang gitu. Nah, maksudnya saya kalau neliti sebuah kasus tuh harus setidaknya 20 sampel dan hasilnya miss 2 itu masih saya anggap benar. Kalau saya untuk kayak gini saya pasti nganggep ini kayak misalnya orang kurang seon, itu saya teliti orang-orang kurang seon itu apakah benar semuanya kurang seon gitu. Nah, kan orang bilang kurang seon itu ternyata enggak, ada yang cuma seperempat, ada yang itu. Jadi kadang-kadang sulit. Kayak kemarin ada yang datang, dia teriak-teriak, dia dari langit katanya. Kalau saya bales saya juga kurang gitu. Jadi lah iya toh. Makanya saya jawabnya kemarin bingung. Ini kalau saya balas salam juga berarti saya kurang juga. Jadi ya saya bilang, Pak, naik apa ke sini gitu. Nah kan jadi biar dia bingung mikir kan. Kan dia bilang dari langit. Saya tanya, naik apa Pak ke sini kan biar dia mikir. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang kayak gitu. Karena dunia spiritual ini banyak yang kebablasan jalannya. Jadi kurang-kurang seon gitu. Nah, banyak bener. Gitu. Saya di pantai selatan kan saya tugas juru kunci dari keraton. Itu banyak bener orang kurang seon. Nanti ada datang perempuan, Kanjeng, aku nih dititisan dari Kanjeng Ibu. Cantik kan Kanjeng? Karena orang kurang seon, kamu bilang apa aja kan percuma. Jadi, wih, cantik tenang gitu. Salah saya jawabnya. Begitu saya lagi upacara mau itu dipeluknya saya dari belakang. Wah, kaget saya. Bener-bener. Ternyata hati-hati jawab orang kurang seon, berbahaya gitu. Dia nganggapnya beda gitu. Ya, ada lagi yang lain? Ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Sore, waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, salam rayu. Rayu. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan kepada Budi, mohon maaf. Ini tadi kan disampaikan kalau terbukanya cakra jantung itu bisa mempengaruhi keyakinan orang atau calon pembeli. Kebetulan saya juga pedagang. Oh ya. Jadi untuk mempengaruhi orang biar langsung yakin mau beli tanpa menawar-nawar, tanpa Ini lawannya ibu-ibu. itu bagaimana? Harganya sudah saya kasih harga yang paling jadi. Itu. Terus itu aja. Itu aja. Ya, terima kasih. Oke. Selamat sore. Jadi ini lawannya ibu-ibu pasti. Pak, kalau dalam dunia perdagangan yang retail, yang langsung gitu, kan kita yang masih mengadopsi tradisional market kalau Indonesia kan. Jadi gini Pak, Bapak tahu nggak kenapa Bapak tiru matahari? Walaupun sekarang goyang ya, Bapak lihat matahari itu mainkan dengan tulisan untuk ibu-ibu. Karena jebakan untuk ibu-ibu tuh gampang banget kalau Bapak main dengan tulisan aja udah gampang gitu. Diskon. Bapak mainkan harga, tulis diskon gede, ibu-ibu tuh matanya langsung hijau. Karena bagi mereka nggak ngitung, tetap mahal juga gitu. Nah, tapi mereka udah lihat diskonnya doang, begitu. Nah, kalau untuk mempengaruhi tadi, jadi bapaknya harus menebar energi positif tadi ke toko dan sekitarnya. Biasanya energi positif dari jaga jantung tuh bisa melebar sampai dengan di bawah radius 50 meter. Iya. Tapi nanti Bapak akan bentrok dengan goib-goib yang ada di toko lain. Toko-toko itu kan kadang-kadang pasar goib-goib. Nah, itu bentrok itu nanti. Gitu. Jadi Bapak caranya tebar terus karena Bapak nanti ngelawan dengan kalau Bapak di pasar tuh enggak. Di ruko. Sebelahnya kiri kanannya apa? Jualan juga tapi Sama, beda barang, masih aman. Karena kalau di pasar tuh jualannya kan sederet tuh sama.
tinggal menang dukunnya siapa? Loh iya, tinggal dukunnya siapa? Dia barangnya sama, harganya sama, deretan, tinggal dukunnya siapa? Bedanya situ, kiai ini atau dukunnya si ini, sembur di mana gitu kan. Jadi Indonesia ini karena tradisional market Pak, ya kayak gitu memang. Dulu pimpinan saya dari Singapura datang, dia bilang, ini kok susah bener, toko kita udah dibikin paling bagus dan lain nggak ada orang masuk. Saya bilangnya kalah sama jampi-jampi sebelah bos. Dia bilang jampi-jampi itu apa? Pokoknya kasih uang aja kan saya, nanti saya urus gitu. Kalau susah mau jelasin sama orang Singapura tentang ini kan, tapi sekarang Singapura beda loh, nggak kayak dulu. Kayak saya aja bingung ini. Beberapa pengusaha Singapura punya altar Kanjeng Ibu, saya juga heran itu. Padahal saya nggak tahu tuh rata-rata orang-orang Chinese asli dari Singapura. Mereka tahu tentang larungan. Makanya sekarang kalau Selasa Kliwon itu parkiran di sana tuh penuh, mobil mewah semua, begitu. Jadi tradisi kayak gini nih ternyata sampai ke luar negeri juga, gitu kan. Saya jujur terima larungan banyak dari Belgia, dari luar negeri, gitu. Rata-rata kayak gitu. Jadi itu tebarin energinya ke itu. Cuma sebenarnya intinya tuh bapak bangun tidur tuh harus dalam hati gembira. Kalau belum gembira, bapak mandi dulu, mandi lagi, terus berkaca lagi. Harus gembira hati baru rezeki datang. Jadi cobalah bapak belanja ke toko yang orangnya merengut aja, males pak belanja, walaupun harganya murah gitu pak. Iya. Kadang-kadang kalau kami dulu di toko retail, kami ajarin para SPG-nya tuh, kalau bisa dia bisa, kalau misalnya kayak pembayaran tuh kan dia lihat kartu namanya, kartu ATM itu ada namanya. Oh terima kasih bapak ini karena disebut namanya. Karena Indonesia ini tradisional market pak, ada namanya kekeluargaan, ada namanya rasa. Kalau bapak didik di kasirnya tuh bisa, terima kasih bapak Budi, saya tuh seneng banget pak disebutin nama saya pasti belanja situ lagi. Itu penting banget pak. Jadi banyak sebenarnya yang harus dibahas kalau tentang itu. Tidak cukup waktunya pak. Iya. Kalau untuk mematahkan yang kalau yang untuk mematahkan bulan-bulan tertentu yang untuk membuat omsetnya turun, padahal saya itu yakin omsetnya naik terus, tapi kenyataannya ada bulan-bulan tertentu seumpama dalam bulan-bulan Puro itu memang penjualan omset menurun. Kalau itu saya memang ngomongnya agak suro, itu memang bulan keramat kalau di sini. Orang-orang bilang bulan arwah lah dan lain-lain. Memang kalau bulan suro nggak mungkin dia beli baju terang loh gitu. Jadi memang kadang-kadang gitu. Bapak kalau mau main kayak gitu, bapak harus berpikir seperti adanya apa istilahnya kayak lebaran, tahun baru. Bapak mulai tambah barang yang berbeda. Kalau bulan suro mereka pasti cari yang gelap-gelap pak. Jadi kayak lebaran lah kita pak. Kalau mau lebaran pasti kita banyakin yang stok ini. Tapi kalau masuk Sinciang kita banyakin baju warna merah. Jadi bapak sebagai pengusaha harus lihat keadaan itu pak. Bapak harus bisa baca pasar. Di saat itu bapak harus masukin barang itu mix. Ingat pak ya, kalau mau jadi pedagang hebat, tidak boleh punya prinsip yang itu tok. Tidak berani nerima yang perkembangan lain. Maksudnya ada orang kan saklek bener tuh. Dagangnya ini aja, baju ini aja. Begitu datang lebaran kan tidak dipakai baju ini pak. Dia nggak mau berubah, itu aja. Terus dia ngeluh ke saya sepi. Ya wajar pak. Jadi dia harus mengikuti perkembangan. Indonesia ini high seasonnya banyak pak. Itu untungnya ada lebaran, ada Sincian, ada Natalan. Itu panen pak. Seperti itu. Jadi bapak harus mulai berpikir nanti tahun depan tuh apa yang rame di tahun baru. Bapak mulai. Jadi serangannya hanya di high season itu aja, tapi menghasilkan uang lumayan banyak pak. Harus berkembang pak. Bapak harus searching pasar, lihat pasar bagaimana. Harus buka internet terus lihat yang produk sekarang apa yang berjalan. Bapak harus lihat apa yang terjadi di online sekarang. Begitu pak. Harus berkembang pak. Iya. Oke pak. Apalagi? Ya, ibu, apa yang mau ditanyakan? Lagi itu ya?
Oke, oke. Itu saya mobil ya Pak. Ya. Tapi kalau di Jawa Tengah ini khususnya Jawa Tengah, kalau kita mau temuin itu kadang susah sekali. Kadang susah. Tapi kalau sudah kenal satu masuk, Iya, iya. nanti seterusnya dia akan ada lagi kita kayak gitu. Iya. Tapi kalau untuk daerah kayak ini itu ada yang mudah ada yang enggak. Jadi saya tangani 13 kabupaten. Jadi beda-beda ya gitu. Kalau sudah dapat memang akan sembuh. Tapi sebelum dapat itu loh, nggak saya pakai hanya mengajarkan bagi untuk cakap dan itu terima kasih. Iya. Iya Bu, itu nanti harus dipakai Bu ya, karena dalam pengadaan ini Ibu penting banget hubungan lah sama mereka. Jadi kalau saya anjurin jangan pelit gitu ke mereka, karena Indonesia ini ada hubungan kekeluargaan Pak. Kalau untuk pemerintah itu sebenarnya gampang Bu, kalau kita mau, kalau kita tidak bisa tembus dari situ, kita masuk dari hobinya dia. Nanti kita ketemu di hobinya dia, baru kita masuk ke keluarganya dia. Jadi dulu misalnya dulu bos saya bilang, kamu bisa nggak masukin ke pemerintahan itu? Orang lain bilang nggak bisa. Saya bilang bisa. Siapa kontak personnya? Ini orangnya. Saya pelajari orang itu Pak, Bu. Oh ternyata dia memang orangnya kaku. Saya cari kelemahan di mana? Oh istrinya. Saya cari istrinya itu suka apa sebenarnya. Akhirnya saya dapat. Saya datang suatu saat ketemu di situ, pas istrinya lagi ada di tempat itu. Akhirnya saya ngobrol. Saya mulailah namanya ilmu marketing Pak. Ini ibunya ini toh Bu. Oh iya. Saya ingin kenal bapak dan lain-lain. Akhirnya saya mulai Bu ini ada ini, saya belikan apa.